wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fi darin amin ila an qala al-barakah wat tabarruk. Su'ila ma hiya al-barakah wa ma adillatu at-tabarruk bi atharil anbiya sallallahu alaihi wasallam. Al-barakah hiya thubutul khair al-ilahi fi syai' wa min adillati masyru'iyyati at-tabarruk bi atharil anbiya alaihi wassalatu wassalam ma yali. Qad qala ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Maqami Ibrahim ay al-hajar alladzi qama alaihi 'inda bina'il bait fa athara qadamahu fihi. Musalla makanu salah bi an tusallu khalfahu rak'atay tawaf. Wa qala ta'ala wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa bagiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Fihi sakinatun min rabbikum ay fit tabut tuma'niyatun liqulubikum wa bagiyat hiya na'la Musa wa 'asa wa imamatu Harun wa qafizu minal man alladzi kana yanzil alaihim wa rudadu minal alwah mimma taraka alu Musa wa alu Harun ay mimma tarakahu Musa wa Harun anfusuhuma tahmiluhu anfusihima mimma tarakahu Musa wa Harun anfusuhuma tahmiluhul malaikah bainas samai wal ard wa hum yanzurun ilaih hatta wada'tuhu inda Talut fa aqarru bi mulkihi inna fi dzalika laayatan lakum ay ala mulkihi in kuntum mu'minin. Fakanu idza hadarul qital qaddamuhu baina aydihim fayastaftihuna bihi ala aduwwihim. Wa zikrul haqq tabaraka wa ta'ala lil hajar alladzi qama alaihi sayyidina al-khalil wal baghiyah allati tarakah Musa wa Harun yadullu ala al-ihtimam bi sya'niha. Fa inna Allah azza wa jalla tajalla ala anbiya'ihi wa ahalla al-barakat fihim wa fi kulli ma tasala bihim wa li'annahu ta'ala daimun bagin fa ata'uhu wa fadluhu kadzalika daimun baqin. An Sahal bin Sa'ad fi haditsil mar'ah allati ahdat lin nabi sallallahu alaihi wasallam burdatun falabisaha. Thumma sa'ala rajulun minas sahaba iyyaha faqala rajautu barakatiha hina labisaha nabi sallallahu alaihi wasallam la'alli ukfanu fiha al-hadits. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma nama ala firas ummi Sulaim wa qad istanqa araguhu ala qit'ati adim faja'alat tanshifu dhalika al-araq wa ta'suruhu fi gawaririha fafazi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala mata tasna'in ya umma Sulaim faqalat ya Rasulullah narju barakatahu li sibyanina qala asabti al-hadits. Qala Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu arda i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahalaga sya'rahu fabtadara an-nasu sya'rahu fasabaqtuhum ila nasiyatihi faja'altuha fi muqaddamil galansuah falam ashhad qitalan wa hiya mai ila ruziktun nasru an Thabit radhiyallahu ta'ala anhu an Anas radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halak yahliguhu wa atafa bi ashabuhu fama yuriduna an taqa sya'ratan illa fi yadi rajulin. Wa qadara rajul ulama wal akhbar at-tabarruk bil athar fa min dzalik rawal Baihaqi an Rabi' qala ba'athani Syafi'i bi kitab min Mashr ila Ahmad bin Hanbal fa ataituhu wa qad infatala min salatil fajri fadafa'tu ilaihi al-kitab fa qala agra'tahu fa qultu la fa akhadhahu fa qara'ahu fa dam'at aynah fa qultu ya Aba Abdullah wa ma fihi wa qala yadhkur annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam fa qala uktub ila Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal wagra alaihi minni salam wa qul lahu innaka satamtahinu
satamtahin wa tud'a ilal qawli bi khalqil Qur'an fala tujibhum yarfa'allahu laka ilman ila yaumil qiyamah. Qala Rabbi faqultu halawatul basharah fakhala qamisahu alladhi yali jildahu fa'atanihi falamma raja'tu ila Syafi'i akhbartuhu qala inni lastu afja'uka fihi walakin balhu bil ma' wa atinihi hatta atabarrak bih. Walamma sakana Imam As-Subki fi qa'a daril hadith al-ashrafiyah fi sanatain wa arba'an wa sab'amiyah kana yakhruj fil layli ila iwaniha yatahajjad tijah al-athar al-sharif wa yumarrik wajhahu ala al-bisat alladhi kana al-Imam An-Nawawi yajlis alayh waqtu ad-dars fa anshadani al-walid li nafsihi wa fi daril hadis latifu ma'na ala busuti laha asbu wa awi asa anni amasu bi hurri wajhi makanan masahu gadamun Nawawi. Tayyib. Alhamdulillah. Jadi sekarang insyaallah kita bakal membahas tentang permasalahan yang juga sering-sering diungkit oleh saudara-saudara kita yang mereka mengingkari tentang perkara berkah atau tabarruk. Ya. Mereka mengingkari tersebut, mereka menyatakan bahwa biasanya kita harus kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh meyakini selain daripada Allah memiliki kelebihan dan lain-lainnya. Nah, ini ada syubhat ya ikhwan, bahwasanya kita pun sepakat bahwa pemberi kekuatan, pemberi kebaikan, pemberi manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak akan bisa menciptakan kebaikan atau manfaat atau yang lainnya. Itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebelum kita membahas tentang masalah berkah, buat mereka yang mengingkari berkah, bilang tidak ada berkah, berkah itu tidak ada segalanya. Kita tanya, dia paham enggak sih artinya berkah? Sehingga dia kalau orang sudah memahami sesuatu baru bisa menghukumkan. Sebab masalahnya kebanyakan orang yang mengingkari berkah, mengingkari tabarruk, itu mereka sendiri nggak paham artinya berkah itu apa. Ya. Kalau kita tanya apa artinya berkah, ini tahu arti berkah, tahu arti tabarruk, ya. Tahu arti ngambil berkah. Ya. Dia bilang nggak tahu. Nah sekarang kita jelaskan pengertian berkah. Apa itu al-barakah? Al-barakah hiya thubutul khair al-ilahi ala syai'. Ya. Allah tetapkan kebaikan atas sesuatu. Jadi kebaikan itu datangnya dari Allah. Bukan benda itu sendiri yang menimbulkan keberkahan. Atau bukan sosok manusia itu sendiri yang membuat keberkahan timbul dari dirinya. Enggak. Hadat subutul khair al-ilahi. Al-ilahi artinya datangnya dari Allah. Allah yang kirimkan kebaikan kepada sesuatu tersebut. Maka inilah dinamakan keberkahan. Makanya berkah di sini bukan cuma manusia, tempat, waktu, sesuatu, ada waktunya berkah. Arti waktunya berkah maksudnya apa? Allah yang memberikan kebaikan pada waktu tersebut yang tidak diberikan pada waktu yang lain. Zaman atau tempatnya berkah. Ini tempat berkah. Maksud berkah apa? Bukan tempatnya itu yang memunculkan kebaikan lah. Dia nggak bisa memunculkan kebaikan dengan sendirinya. Tapi Allah yang bikin kebaikan ada pada tempat tersebut. Jadi Allah yang memberikan. Maka tidak mustahil sebagaimana Allah mampu memberikan sesuatu yang diinginkan pada apa yang diinginkan Allah. Maka mungkin saja Allah khususkan waktu ini dibandingkan waktu lain. Kayak contoh kita puasa Ramadan. Kenapa wajibnya puasa Ramadan? Sebab memang Allah yang khususkan. Sebenarnya orang mau puasa bulan apapun boleh. Boleh. Tapi bulan Ramadan khusus kalian ibadah. Ayo Allah putuskan dan Allah khususkan bulan Ramadan untuk ibadah puasa. Seperti ibadah haji. Orang kenapa mesti ibadah haji nunggu mikot zamani. Dari Syawal, Zulqa'dah, Asra, Zulhijjah. Kenapa enggak dari Ramadan kita mau pergi haji? Kan lebih bagus. Pahalanya berlipat ganda. Lah, yang nentukan waktu itu bukan ini tapi Allah. Jadi Allah bisa khususkan tempat, Allah bisa khususkan waktu, Allah bisa khususkan makhluk. Makanya dari sekian banyak manusia yang diciptakan Allah, sebagian dijadikan nabi sama Allah, dikhususkan. Ini kalau kita yakini bahwa semua hal tersebut Allah yang khususkan, maka kita nggak mungkin bisa mengelak lagi. Makanya begitu juga tempat.
tempat. Ada tempat yang dikasih berkah, ada peninggalan yang diberikan keberkahan, sebagaimana nanti bakal kita jelaskan dalil-dalilnya. Baik. Daripada adillah masyru'iyah at-tabarruk bi atharil anbiya. Nah, sekarang kalau kita diyakin bahwa keberkahan itu adalah subutul khair al-ilahi ala syai', ya, artinya Allah tetapkan suatu kebaikan atas sesuatu, Allah yang menetapkannya, memberikan kebaikan khusus kepada hal tersebut, maka dalilnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Khususnya bertabarruk, ngambil berkah dari peninggalan-peninggalan para anbiya, para mursalin. Di antaranya Allah berfirman di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, wattakhidhu maqama Ibrahima musalla. Ittakhidhu, ambil, jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat kalian. Ini maqam Ibrahim, kita tahu maqam Ibrahim adalah batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim saat pembangunan Ka'bah. Saat Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah untuk membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail, itu ada batu yang diinjak oleh Nabi Allah Ibrahim. Kalau ada yang bilang, gimana kok bisa bangun Ka'bah, batunya kan di depan Ka'bah. Apakah Nabi Ibrahim melempar batu? La. Dulu zaman Nabi Ibrahim tuh batu bisa bergerak dengan izin Allah. Sehingga ini Nabi Ibrahim meletakkan batu, kalau batu tempat terlalu tinggi, ini batu ngangkat nih. Nabi Ibrahim tinggal berdiri ngambil batu, naruh, nyusun, geser ke kanan, geser ke kiri. Mungkin kalau orang zaman sekarang pikirannya kayak drone ya. Drone. Nabi Ibrahim udah ada drone, cuman nggak perlu pakai kipas drone ya. Ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan cuman setelah itu baru meletak di tempat yang saat ini. Taib ala kulli hal. Ada maqam Ibrahim. Kemudian Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Bahwa rumah yang pertama kali dibangun untuk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, itu adalah yang terdapat di Bakkah. Bakkah itu adalah nama lain daripada Makkah. Mekah, Bakkah, itu sama. Yang dimaksud adalah Ka'bah. Rumah yang pertama dibangun adalah Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Allah bilang mubarakan, penuh dengan keberkahan. Maka jangan salahkan kalau ada orang pergi haji, pergi umrah, dia pegang dinding Ka'bah, dia cium dinding Ka'bah, dia peluk Ka'bah, karena berkah. Bahkan dahulu Sayyid Muhammad Maliki bilang, itu kalau seandainya burung itu hinggap di atas Ka'bah, tanda tuh burung dalam keadaan sakit terus ngambil berkahnya nempel di atas Ka'bah, biar dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Sampai seperti itu. Jadi intinya ini Ka'bah, jadi sampai hewan tahu ini berkah. Hewan tahu itu berkah. Mubarakan wa hudal lil alamin. Memberi petunjuk kepada alam semesta. Wa fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Taib. Kita jelaskan tentang maqam Ibrahim. Dia apa itu maqam Ibrahim? Ay al-hajar. Batu alladzi qama alaihi inda bina'il bait. Yang dinaiki oleh Nabi Allah Ibrahim ketika saat membangun Ka'bah. Fa'athara gadamah. Maka berbekaslah telapak kakinya di batu tersebut, sehingga terlihat bekas pijakan Nabi Ibrahim. Fa'atsara gadamah fihi musalla makana shalah. Musalla dari tempat salat. Bi antusallu khalfahu raka'at tawaf. Agar kita melakukan salat sunnah raka'at tawaf. Taib. Perhatikan di sini ya ahbab. Mataf, tempat tawaf, dan seluruh Masjidil Haram adalah tempat yang penuh keberkahan, tempat turunnya rahmat. Lalu kenapa di sini Allah khususkan maqam Ibrahim? Sebab Allah ingin memberikan talmih buat kita bahwa ini adalah tempat yang dikasih keberkahan olehku, kata Allah. Atharul anbiya, bekasnya para nabi. Kalau pengen lihat mau yang lebih utama, mesti jangan maqam Ibrahim dong. Kalau kita mau ukur pakai logika, mestinya wattakhidhu jawfil Ka'bah musalla. Habis ini tawaf, yang paling afdal sholat dalam Ka'bah.
Salat dalam Ka'bah lebih afdal. Tapi kenapa di sini Allah bilang wattakhidhu maqama Ibrahim, bukan jawfil Ka'bah? Ya, berarti ini ada sesuatu yang ingin Allah tunjukkan kepada kita. Sebab kalau bicara mana yang lebih afdal, kalau kita bilang ada jawfil Ka'bah afdal. Dalam Ka'bah. Ya, siapa orang yang bisa salat dalam Ka'bah? Illa nadir, kecuali sedikit. Ya, hakada. Atau di dalam Hijr Ismail yang diriwayatkan, ada qaul ulama bahwa di dalam Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu, barang siapa yang sholat di dalamnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kenapa Allah enggak bilang wattakhidhu Hijr Ismail musalla? Tapi Allah bilang wattakhidhu maqama Ibrahim. Padahal dia cuma batu yang pernah diinjak doang. Di sini menunjukkan bahwasanya dalil bahwa atharul anbiya fihal barakah. Fihil barakah, penuh keberkahan. Taib. Dan disebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Isra ya. Allah berfirman, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kami kasih keberkahan di sekitarnya. Taib, artinya di sini orang-orang yang mengingkari keberkahan itu tidak ada. Tapi Allah bilang dalam Al-Quran banyak keberkahan-keberkahan. Dalil-dalilnya banyak. Ya. Lalu buat apa kita ingkari? Ya. Taib. Kemudian juga kalau dibilang iya kita ingkar sebab khawatir nanti manusia jadi memuliakan benda dibandingkan Allah sehingga bisa menyekutukan Allah. Kalau urusan menyekutukan Allah kita semua sepakat. Ya. Hadza syirik. Kalau menyekutukan Allah, kita sepakat bahwa ini adalah perkara yang syirik. Tapi mengingkari berkah ini enggak benar. Kenapa? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Beda kalau Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an atau Allah mengatakan tidak ada berkah di muka bumi. Nah, kita sepakat sama ente. Cuman sekarang Allah bilang ada berkah di dalam Al-Qur'an, terus kita mau ingkari. Kaif hadza? Gimana nih? Artinya malah bertolak belakang dengan Al-Qur'an. Ya. Adapun kekhawatiranmu ya, tidak bisa memutuskan bahwa berkah itu tidak ada. Berkah ada. Cuman yang meyakini bahwasanya ada benda atau ada sesuatu memiliki kekuatan selain Allah itu syirik, kita setuju dengan ente. Kita setuju. Tapi selagi ada orang ambil berkah tidak meyakini kekuatan datang dari benda tersebut, ya, tidak meyakini dan dia justru meyakini kekuatan datangnya dari Allah bukan dari benda itu, maka kita enggak boleh menghukumkan syirik sebab warid fil Quran. Nah, jelas ya. Jadi intinya enggak boleh kita menghukumkan yang ngambil berkah itu syirik. Wah, enggak benar khurafat dan lain-lain lah. Ya, jelas sekali disebutkan dalam Al-Quran dan lebih detail lagi disebutkan di dalam kisah tentang Talut. Ya, ketika mereka Bani Israel berkata kepada Nabi di zaman tersebut, ya, Nabi di zaman tersebut sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir, nabinya bernama Nabi Ismail, bukan Nabi Ismail ya, Nabi Ismail bil waw. Ya, ada Nabi Ismail. Mereka Bani Israel datang kepada Nabi Ismail. Ya Nabi Ismail, tolong dong utus untuk kami seorang raja. Ya, untuk membantu kami berjihad di jalan Allah. Ya, untuk membantu kami berjihad di jalan Allah. Ya. Ib'as lana malikan naqtul fi sabilillah. Ya, kami jadikan dia sebagai pemimpin untuk memimpin perang, menaklukkan pasukan Jalut. Ya, ini pasukan Jalut, pasukan yang zalim, yang menguasai Baitul Maqdis atau menguasai Ardul Qudus. Kami Bani Israel terusir dari Ardul Qudus dengan gara-gara kejahatan Raja Jalut ini. Maka tolong utus untuk kami seorang raja untuk membantu kami berperang, mengusir Jalut dari Ardul Qudus. Akhirnya disebutkan di dalam Al-Quran kisah tentang proses ini. Sampai dinyatakan dibawakan kepada Nabi Ismail ada tongkat yang berukuran panjang. Dia bilang ya sudah, nanti raja buat kalian ciri-cirinya tingginya setinggi tongkat ini.
setinggi tongkat ini. Kemudian yang berikutnya disiapkan juga di dalam garan ada dehen, ada minyak dari Ardil Qudus. Yang nanti kalau udah terpilih maka dia bakal diusapkan ke kepalanya raja tersebut dengan minyak tersebut. Asyahid, Talut hadza, dia ini dari dari kasta terendah dari kalangan Bani Israel. Sebab Bani Israel itu punya kasta. Ada 12 kasta. Sebab yang namanya Israel, ya ahbab, kembali kita ingatkan kepada antum, Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq. Ada Israel. Makanya jangan caci maki Israelnya. Israel itu Nabi Ya'qub. Orang-orang yang tinggal Israel Zionis, nah itu enggak apa-apa. Tapi Israel ada isim Nabi. Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq. Dan Nabi Ya'qub punya anak 12 laki-laki. Semuanya anbiya. Dari yang pertama hingga yang terakhir. Di antaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bin Ya'qub. Nah, sedangkan Talut itu nasabnya bersambung kepada Binyamin. Binyamin bin Ya'qub. Binyamin ini anak paling kecil. Anak paling kecilnya Nabi Ya'qub. Yang disebutkan dalam surah Yusuf dikisahkan tuh. Yang diambil oleh Nabi Yusuf dengan dengan sandiwara yang dibuat seakan-akan dia mencuri dan lain-lainnya demi mendatangkan dan memberikan teguran kepada kakak-kakaknya dan mengajak ayahnya kembali berjumpa dengan Nabi Yusuf. Asyahid, hadza Talut dari keturunan Bunyamin. Walhasil ya ahbab, ketika terpilih Talut sebagai raja, ketika diukur tingginya sama dengan tongkat, kemudian begitu datang ini Talut kepada Nabi Ismail dengan tujuan hal sesuatu yang mungkin perkara sepele, cuman ternyata di situ Allah tunjukkan tanda kalau Talutlah menjadi raja buat Bani Israel. Akhirnya dipilih Talut. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengingkari bahwa Talut menjadi seorang raja sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Taib. Ketika Allah memilih Talut sebagai raja, mereka pun berkata, Allah nyatakan wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika qalu anna yakunu lahul mulk alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 247 ya. Ayat 247 dalam surat Al-Baqarah. Jadi ketika Allah kata Nabi Ismail, inilah Talut raja kalian. Mereka pun berkata, loh kok dia yang dipilih? Hadza Talut dari kasta terendah kami. Mestinya engkau pilih kami ya Ismail. Pilih dari keluarga kami, keluarga yang lebih terhormat, lebih mulia, kastanya lebih tinggi. Mesti kau pilih di antara kami yang menjadi raja untuk mengalahkan Jalut. Nah inilah tabiat manusia hadirin. Mereka ingin memilih sesuai hawa nafsunya, bukan sesuai hal yang dipilihkan oleh Allah. Jadi walaupun Allah sudah pilihkan fulan, dia bilang lah kita nggak terima, kita pengen dari kita. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada mereka, Allah nyatakan di dalam ayat ini, dalam kisah tersebut, innallaha astafa alaikum, qala innallaha astafa alaikum. Ini Allah dipilih buat kalian. Kalian enggak boleh pungkiri lagi, harus terima kata Allah. Kata Nabi Ismail, kalian harus terima. Wa zadahum basta fil ilm. Kalau dari segi keilmuan, hadza Talut adalah orang yang paling alim di antara kalian. Wal jisim. Arti jisim artinya lebih tinggi sebab memang Talut badannya tinggi. Itu kalau dia berdiri bersama kalangan Bani Israel semuanya itu di bawah pundaknya Talut, jangkung tinggi besar.
Ada riwayat mengatakan ahli tafsir arti zadah fil jisim, yakni ketampanan yang sangat lebih luar biasa dimiliki oleh Talut. Jadi seorang Bani Israel wajahnya paling tampan. Ya. Hakadha. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyuhum, maka berkatalah, sebagaimana disebutkan di sini, wa qala lahum nabiyuhum, kalau kalian tidak percaya kalau Talut ini adalah seorang raja buat kalian, inna ayata mulkihi ayatakum tabut. Tanda kebesarannya, tanda kalau dia ini benar-benar adalah seorang raja yang dipilih Allah buat kalian, ayatiyakum at-tabut. Akan datang bagi kalian tabut. Nah, di sini hadirin, kalau kita perhatikan dan lihat ini ayat, ketika Allah menyebutkan kalimat tabut, berarti bisa kita petik beberapa poin di sini. Yang pertama, tabut di sini adalah perkara yang ma'ruf bagi mereka. Makanya Allah kisahkan atau menyebutkan di sini pakai alif lam ta'rifiyah. Bukan tabut dalam isim nakirah. Kalau nakirah tabut apapun itu bisa muncul. Tapi Allah sebutkan at-tabut. Artinya apa? Tabut di mata Bani Israel ini suatu perkara yang bukan perkara yang asing bagi mereka. Yang kedua, bahwa tabut itu pernah ada kemudian hilang. Makanya ketika Allah bilang ayatiyakumu at-tabut, akan didatangkan buat kalian tabut. Artinya saat itu tabut tuh nggak ada. Tapi bakal pernah ada kemudian hilang dan bakal dibikin ada lagi sama Allah. Dan yang ketiga, ketika itu menjadikan tabut sebagai penjamin bahwa Talut ini bakal menjadi seorang raja, maka berarti tabut tersebut adalah sesuatu yang memang dirindukan dan didambakan Bani Israel. Jadi ketika Allah nyatakan ayatiyakumut tabut, tiga hal ini kita dapatkan dari ayat tersebut, bahwa tabut perkara yang pernah ada kemudian hilang. Yang kedua, tabut adalah perkara yang ma'ruf, yang sudah diketahui oleh Bani Israel. Yang ketiga adalah perkara yang sangat dirindukan oleh Bani Israel. Ada tabut. Ada pendapat tabut itu ya ahbab, ukurannya itu 3 zira kali 2 zira, 3 hasta kali 2 hasta. Jadi panjangnya 3 hasta, lebarnya 2 hasta. Ada sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir. Ada juga tabut yang dimaksud ini adalah tabut yang memang digunakan oleh ibundanya Nabi Allah Musa saat Nabi Musa baru dilahirkan, karena khawatir akan dibunuh oleh Fir'aun. Maka Allah perintahkan ibunda Nabi Musa meletakkan Nabi Musa di dalam tabut. Wa algihi fil yammi. Dan tabut itu setelah kau masukkan itu Nabi Musa ke dalam tabut, ya wahai ibunda Nabi Musa, letakkan tabut tersebut fil yam. Di laut atau sungai, nanti sungai yang bakal membawanya. Maka di sini kalimat tabut, ketika ditanya apakah tabut tersebut tabut yang Nabi Musa saat masih bayi diletakkan di situ, sebagian ulama mengatakan az-zahir, sebagian pendapat ulama mengatakan itu, tapi ada mengatakan lah, lebih besar dari itu. Ala kulli hal, kita nggak bicara tentang masalah tabut hadirin. Cuman yang kita lihat di sini yang perlu kita garis bawahi, apa yang terdapat dalam tabut. Allah nyatakan dalam ayat ini, ayatikum tabut fihi sakinatu min rabbikum. Yang mana tabut tersebut akan mendatangkan buat kalian sakinah, ketenangan. Ketenangan dalam menghadapi cobaan, dalam peperangan. Itu Bani Israel selalu membawa itu tabut. Setelah datang tabut di zaman Talut, maka Bani Israel itu tabut tersebut dijaga sama mereka. Itu tabut dijaga sehingga apa yang dilakukan? Jadi kalau mereka berperang itu tabut selalu dibawa oleh mereka. Kenapa? Sebab kalau mereka berperang bawa tabut ini, mereka pasti dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dinyatakan fihi sakinatu min rabbikum. Artinya membuat ketenangan hati kalian dalam perang sekalipun. Sebanyak apapun musuh, sehebat apapun musuh, kalau kalian bawa tabut kalian tenang, kalian pasti menang. Fihi sakinatu min rabbikum. Apa yang terdapat dalam tabut? Wa bagiyatum mimma taraka alu Musa wa Harun. Yang terdapat dalam tabut tersebut adalah peninggalan daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Artinya ada peninggalan.
Jadi bukan cuma tabut kosong lah, bukan kosongan, ada isinya. Apa isinya? Peninggalan daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Sekarang apa yang ditinggal, yang ada di peninggalan tersebut? Dan subhanallah ya ahbab, ini tabut sangat dimuliakan. Hingga yang menurunkan tabut Allah nggak kirim begitu aja, ini kirim tabut turun sendiri, enggak. Allah perintahkan tahmiluhul malaikah. Itu peninggalan Nabi Musa, peninggalan Nabi Harun itu diarak, digotong oleh para malaikat Allah. Mereka tuh Bani Israel menyaksikan tuh malaikat bawa tabut. Subhanallah. Inna fi dzalika laayatil lakum in kuntum mu'minin. Taib. Di sini ketika dinyatakan fihi sakinatun min rabbikum ay fit tabut tuma'nina li qulubikum, ketenangan buat kalian. Artinya setelah kalian mendapatkan tabut, perang apapun yang kalian hadapi pasti menang. Dan apalagi Allah nyatakan wa bagiyatun, peninggalan. Apa peninggalan isinya di situ? Di dalam tabut ternyata adanya di dalamnya na'ala Musa. Dua sendalnya Nabi Musa, sepasang sendal Nabi Musa. Yang disuruh copot tuh ketika masuk Baitul Maqdis, ikhla na'alaik. Itu sendal yang disebut tuh, itu ada dalam tabut. Sendalnya Nabi Musa. Allah. Kemudian apa? Asahu. Tongkatnya Nabi Musa. Yang dilempar jadi ular, ada tongkatnya, ada dalam tabut. Wa imamatu Harun. Imamahnya Nabi Harun. Allah. Kemudian wa qafid minal man. Ini buat ngikat makanan yang diturunkan oleh Allah dari surga, manna wa salwa. Nah, ikatan itu tuh talinya ada di situ juga. Tanda kebesaran Allah. Kemudian yang berikutnya warudat minal alwah. Rudat, pecahan kayu daripada lauh. Pecahan kayu dari alwah, lauhnya Nabi Musa. Sebagaimana kita ketahui di dalam ayat Al-Quran, ketika Nabi Musa bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dan menitipkan Bani Israel kepada Nabi Harun setelah selamat dari kejaran Firaun, kata Nabi Musa, ya Harun, jagain Bani Israel sebab saya ingin munajat pada Allah. Mengambil, maka saat itu Allah kirimkan lauh, suhuf, kepada Nabi Allah Musa, suhuf. Suhuf itu berbentuk seperti lauh, tulisan. Beda dengan wahyu. Ketika ditanya apa bedanya wahyu dengan suhuf, kalau wahyu itu adalah langsung kepada Nabi tersebut. Tapi kalau suhuf sudah berbentuk tulisan di lauh. Seperti papan atau apa, tertulis di situ tulisan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Musa kembali, didapati Bani Israel malah nyembah patung berhala, nyembah anak sapi, maka Nabi Musa pun marah. Saking marahnya itu lauh kebanting. Ketika dibanting oleh Nabi Musa pecah. Nah, pecahan itu tuh ada di dalam tabut. Maka dinyatakan rudhatu minal alwah. Rudhatu pecahan daripada lauh, dari suhufnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Asyahid di sini ya ahbab, perlu kita juga pahami. Bukan berarti cuman Masya Allah ya, imaman Nabi Harun, tongkat Nabi Musa, wajar, punya athar bekasnya para nabi. Cuman asyahid di sini lihat, Allah memperhatikan benda-benda tersebut. Coba bayangin hadirin. Ini tongkat Nabi Musa yang dilempar jadi ular. Setelah Nabi Musa kemana tongkatnya? Kemana larinya itu tongkat? Kemudian rudhat, pecahan waktu Nabi Musa. Siapa yang perhatian nama itu? Orang perhatian lauh, yang pecah mungkin dibuang. Jadi kalau punya sesuatu benda jatuh, pecah sedikit aja. Yang sedikit ini mungkin yang dibuang, yang dijaga, yang masih ada nih sisanya. Siapa yang perhatian? Berarti Allah memperhatikan benda-benda tersebut. Sampai Allah jagain nih. Ini rudhat, tongkat, imamah, sendal, iketan buat makanan yang diturunkan oleh Allah dari surga, manna wa salwa. Iketannya dikumpul sama Allah, disimpan. Menunjukkan apa? Ini semua memiliki kedudukan di sisi Allah. Sampai waktu Allah turunkan nih, diturunin lagi sama Allah. Tongkatnya Nabi Musa, sendal Nabi Musa, semuanya.
Hakadha. Mimma taraka alu Musa wa Harun, ay mimma taraka Musa wa Harun anfusuhuma tahmiluhul malaika. Berarti bukan cuma dijaga sama Allah, sampai Allah memerintahkan malaikat gotong tuh tabut yang isi peninggalan Nabi Musa. Gotong nih. Artinya hormati, muliakan peninggalan para nabi-nabiku. Peninggalan orang-orang yang aku cintai, kata Allah. Kalau seandainya nggak berkah, lalu buat apa Allah jagain sampai sedemikian rupa? Iya kan? Allah bisa aja memberikan kemenangan langsung kepada pasukan Tolut tanpa harus ada tabut. Mungkin. Tapi di sini Allah ingin memberikan pelajaran. Maka di sini kita nggak boleh ingkari ya ahbab. Kalau bilang berkah itu haram, syirik, berarti yang pertama kali melakukan ada Nabi Ismail, seorang nabi. Khurafat berarti ini nabi ini menyimpang dari ajaran Islam gitu. Dan tahukah kita dalam pasukan Tolut ada siapa? Di dalam pasukan Tolut ada Nabi Allah Daud alaihissalam. Kalau dibilang ini berkah, ini nggak benar, masya Allah, berarti ente akidah ente, keimanan ente lebih hebat dibandingkan Nabi Ismail, lebih hebat dibandingkan Nabi Daud, lebih hebat dari para anbiya yang ada kala itu. Nah, jelas ya. Jadi intinya di sini baina samai wal ard, tahmilu baina samai wal ard wa hum yanzurun ilaih. Mereka nih Bani Israil menyaksikan tuh waktu tabut diturunkan tuh. Waktu digotong oleh malaikat. Hatta wadaduhu inda Tolut. Sampai itu tabut diserahkan oleh malaikat kepada Tolut. Kemudian fa'aqarru bimulkihi. Barulah mereka meyakini dan membenarkan Tolut sebagai raja mereka. Subhanallah, artinya lihat peninggalan anbiya ya. Nah, sekarang berapa banyak peninggalan Nabi Muhammad yang dihancurkan. Peninggalan Rasulullah yang dihilangkan. Ya. Dengan alasan takut syirik. Itu Al-Quran bilang. Allah yang jaga tuh. Ya. Bukan lagi peninggalan Nabi Muhammad, peninggalan Nabi Musa. Kalau peninggalan Nabi Musa bawa berkah, lalu bagaimana dengan peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hakadha. Tayyib. Inna fi dzalika laayatul lakum. Itu semua sebagai tanda kebesaran Allah untuk kalian. Ala mulki, tanda kalau ini Tolut adalah raja buat kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ fakanu iza hadarul qital qaddamu. Sehingga mereka setelah itu kalau hadir medan perang, maka tabut ini mereka bawa. Untuk apa? Diletakkan di hadapan pasukan mereka. Yastaftahuna bihi ala aduihim, sehingga mereka dengan itu tabut mereka bisa mengalahkan dan menaklukkan musuh-musuh mereka. Disebutkan dalam Al-Quran. Apa yang mau diingkari? Ya. Siapa yang mau mungkiri ini? Ada jelas benda peninggalan kita. Sebab kalau bicara tentang oh itu bukan maksud kami berkah. Apa artinya berkah? Maka tanyakan kepada orang yang ingkar berkah. Berkah itu apa sih dalam pikiran kalian? Sehingga kalian main ingkari aja. Kalau kita yakini ada berkah. Dan kita nggak bisa pungkiri itu. Ada disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fazikrul haq tabaraka wa ta'ala lil hajar ala jigama alaihi sirina khalil wal bagiyah allati taraka Musa wa Harun yadullu alal ihtimamu bisya'niha. Dan Allah sebutkan, cukup bagi Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim, peninggalan Nabi Musa, peninggalan Nabi Harun, ya, itu sudah sebagai bukti kalau Allah perhatian atas ini semuanya. Yahtam bisya'niha. Fa inna Allah azza wa jalla tajalla ala anbiya'ihi wa ahlal barakat fihim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan kepada para anbiya-Nya. Dan segala sesuatu yang punya nisbah kepada para nabi dan para rasul. Wa li'anna ta'ala daimun bagin fa'atahu fa fadluhu kadzal kadaimun baqin. Artinya di sini sekarang dalam ayat ini kita bisa yakini bahwa peninggalan anbiya berkah ya. Tadi kan dia bilang awal enggak ada berkah tidak ada, berkah syirik. Sekarang kita bawakan ayat ini. Sekarang dia mulai berubah belum? Sekarang udah yakin berkah. Oh iya, kalau buat nabi, peninggalan nabi berkah. Oke, kita setuju peninggalan anbiya berkah. Kalau seandainya ente yakin Allah bisa memberikan anbiya keberkahan,
Lalu kenapa ente pungkiri bahwa Allah tidak bisa memberikan keberkahan buat aulianya? Apakah ente yang ngatur Allah, ente hanya bisa ngasih keberkahan buat nabi doang ya, aulia jangan gitu. Allah, ente boleh ngasih berkah buat ini, ente mampu, tapi buat aulia ente nggak mampu, gitu lah. Allah maha mampu dan tidak ada yang punya hak menentang apa yang diinginkan Allah. Hakadha, innallaha la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Artinya kita nggak berhak membatasi kekuasaan Allah. Ada kekuasaan Allah. Allah yu'tihi may yasha. Allah berhak memberikan pada siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun sebagaimana kisah yang lainnya disebutkan di sini di dalam hadis. Di dalam hadis oleh Sahal bin Sa'ad. Kalau bicara tentang dalil berkah, ada tadi dalam Al-Quran ada. Dalil berkah ada di dalam Al-Quran. Dalam hadis banyak. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Fi hadis al-mar'a allati ahdat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam burdah falabisaha. Datang seorang perempuan kepada Rasulullah ngasih rida, ya Rasulullah tolong pakai dong. Tolong pakai ya Nabi Muhammad. Maka dipakai sama Rasulullah. Habis dipakai, dikasih lagi sama Rasulullah buat perempuan ini. Dipegang, itu rida. Habis dipakai sama Rasulullah, dipegang lagi sama dia. Summa sa'alahu rajulun minas sahaba iyaha. Kemudian ada satu orang bertanya kepada tentang kisah ini. Memang kenapa itu wanita? Kenapa sih engkau ya wanita meminta Nabi memakai kemudian kau ambil lagi, kau pakai lagi untuk berbilang rajautu barakataha, sebab saya berharap keberkahan rida tersebut hina labisahan Nabi, ketika dipakai oleh Nabi Muhammad, la ali ukfanu fiha, aku berharap nanti kalau aku meninggal dikafanin pakai itu tuh. Taib. Afan. Jadi ini ada perempuan ngasih rida kepada Rasulullah, burdatan, falabisaha. Ketika ini Nabi sedang pakai itu rida, datang satu orang sahabat minta pada Nabi, Anda minta dong tuh rida. Padahal ini rida baru dikasih oleh seorang perempuan, dihadiahkan oleh perempuan kepada Nabi. Datang ini orang sahabat bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak Anda pinta rida yang dipakai sekarang ini? Kita tahu Nabi kalau dipinta nggak pernah nolak, langsung ngasih. Kata khuz, ambil. Maka ditanya, kenapa ente minta? Ini kan rida baru dikasih buat Nabi, hadiah buat Rasulullah. Kenapa ente pinta? Dia bilang, iya sebab ane berharap nanti kalau anda meninggal mau dikafarin pakai rida ini. Kenapa? Sebab pernah bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad. So, lihat. Sahabat ngerti berkah ya. Kalau bilang berkah itu enggak ada, lalu sahabat buat apa minta? Mesti dikafanin pakai kain kafan aja, udah. Kenapa mengharap dikafankan pakai ridanya Rasulullah? Rida yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nama ala firasi Ummu Sulaim. Itu ketika Nabi sedang tidur di atas firas, kasur milik Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah masih muhrimnya Nabi Muhammad ya. Masih mahramnya Rasulullah. Sebab bisa dibilang bibi susuannya Rasulullah. Bibi susuan amah hukumnya atau khalah, maka hukumnya mahram. Ada Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Itu ketika Nabi tidur di atas kasurnya Ummu Sulaim, istangka'a arakuh, keringat pun menetes berkucuran. Karena tidur pada musim panas, keringat dari tubuh Nabi pun berkucuran ala git'atu adim. Di atas git'atu adim, arti git'ah potongan adim itu kulit. Ya, kulit yang memang kalau orang sana dulu belum ada kasur kayak kita. Jadi alas mereka tuh tidur pakai adim, pakai kulit. Ya. Faja'altu tansif, faja'alat tansif zalikal arak. Maka ini Ummu Sulaim ketika ngelihat keringat Nabi berkucuran di atas potongan kulit tadi,
Maka Ummu Sulaim mulai memeras. Ya. Memeras itu, tansib itu mengeringkan dengan cara memeras atau dengan sendok atau dengan cara apapun itu. Mengambil air keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'asuru fi gawarirat. Kemudian diperas, dimasukkan kemana? Ke dalam botol. Ya, ke dalam botol. Fafazi'an Nabi. Maka ketika Nabi terbangun, ya, ngelihat Ummu Sulaim lagi meresin itu bekas keringatnya Nabi, ditanya sama Nabi, "Matasna'in ya Ummu Sulaim? Apa yang kau lakukan hai Ummu Sulaim?" Faqalat, "Ya Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina." Kami berharap keberkahan keringat ini untuk anak-anak kami. Ya. Terus apa kata Nabi? Syirik? Ya. Jangan harus syirik, hurafat, enggak. Kata Nabi, "Asabti. Kau telah melakukan hal yang tepat ya Ummu Sulaim." So, lihat. Enggak dilarang, justru dibenarkan sama Nabi. Asabti. Ya, benar. Ya. Tidak diingkari, tidak disalahkan oleh Rasulullah, tapi malah Nabi membenarkan yang dilakukan Ummu Sulaim. Qala Khalid ibn al-Walid, ya, radhiyallahu ta'ala anhu arda, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa halaqa sya'rahu. Ketika Nabi sedang melakukan umrah, maka Nabi pun setelah tahallul Nabi pun menggunduli kepalanya, halaqa sya'rahu. Fa batadara an-nas sya'rahu. Maka orang-orang berlomba-lomba saling cepat-cepatan untuk mengambil rambutnya Nabi. Faftadaro, bergegas untuk mengambil rambutnya Nabi. Ya. Fasabaktuhum ila nasyiyatih. Kata Sayyidina Khalid, dan saya berhasil menyusul mereka untuk mendapatkan rambut yang dari bagian depannya Rasulullah. Akhaztu nasyiyatu, aneh yang bagian depan aneh yang ambil. Aneh berhasil dapatkan. Fasabaktuhum. Faja'altuha fi muqaddamil qalansuah. Kemudian rambut tersebut aku simpan di bagian qalansuahku di bagian depan. Ya, di bagian kayak kopi saya cuma di bagian depan saya tempelin tuh beberapa helai rambutnya Rasulullah. Falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtun nasr. Ya, tidaklah aku menghadiri peperangan dan aku bawa itu beberapa helai rambut Nabi, melainkan aku pasti dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Ada berkah. Ya. Atharul Anbiya. Ya. Makanya dijelaskan di dalam kisah bahwa Sayyidina Khalid ibn Walid pernah ketika dalam suatu medan perang, topi perangnya terjatuh di tengah pasukan musuh tanpa disadari oleh dia. Ketika kembali Sayyidina Khalid menyadari kok topi perangnya berada di tengah-tengah pasukan musuh, apa yang dilakukan oleh Khalid? Dia bergegas seorang diri memacu kudanya menyerang musuh seorang diri. Musuh ratusan ribu. Sayyidina Khalid sendirian. Masuk ke tengah-tengah pasukan musuh sampai orang sahabat pada bingung, ikut bantu Sayyidina Khalid. Ini gak tahu kenapa Khalid kok malah menyerang sendiri, gak ngajak-ngajak kita. Ternyata Khalid begitu berhasil dapetin topi perang, dipakai, balik mundur. Ini darah udah berkucuran di mana-mana nih. Ditanya, "Ya Khalid, malak, apa yang kau lakukan?" Dia bilang, "Tadi waktu balik saya sadar topi perang saya terjatuh di tengah pasukan musuh, makanya aneh balik mau ngambil dulu," katanya. Dia bilang, "La ilaha illallah. Ya Khalid, kalau masalah topi perang, bilang sama kita pinjamkan topi perang kita. Kenapa mesti balik? Ini ibaratnya ente mau bunuh diri." Kata Khalid, "Lah, topi perang aneh beda sama topi perang kalian." Dia bilang, "Bedanya apa?" "Sebab di topi perang aneh simpen 2 helai rambutnya Nabi Muhammad." Yang mana aneh kalau pakai topi perang itu pasti menang. So, lihat. Topi perang kalian mana rambutnya Nabi? Ini ada rambutnya Rasulullah. So, lihat. Kalau dibilang ngambil berkah itu syirik, Masya Allah, iman itu lebih hebat dari Khalid ibn Walid. Yang digelari Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Hakata. Jelas. Jadi intinya 2 helai rambutnya. Bahkan Muawiyah dalam keadaan sakaratul maut dia bilang kepada anaknya, "Aku wasiatkan nanti di dalam lemari saya ada kotak. Ya. Itu di dalamnya ada berapa helai rambut Nabi dan berapa potongan kukunya Rasulullah. Potongan kukunya Nabi. Bilang, kalau aneh meninggal, tolong letakkan tuh berapa helai rambut Nabi di atas mata saya dan potongan kuku letakkan di mulut saya, tempelkan di lidah saya." Kenapa ya Muawiyah? Aneh berharap waktu nanti datang Munkar Nakir nanya, aneh bisa menjawab dengan mudah karena ada peninggalan Nabi Muhammad pada diri saya. So, lihat. Ada imannya sahabat. Ya. Lalu kalau ente bilang berkah syirik, berkah ini, Masya Allah, ya, imannya ente lebih hebat dibandingkan imannya para sahabat berarti. Ya.
Hakadha. Dan banyak lagi ya, banyak lagi kisah-kisah tentang itu semuanya. Kemudian juga disebutkan Ats-Tsabit bin Anas, qala laqad raaitu Rasulullah wal hallaq yahliqu wa atafa bi ashabuh. Itu ketika Nabi sedang menggunduli kepalanya, itu sahabat tuh mengelilingi Rasulullah. Ya. Ngapain? Nungguin rambutnya Nabi. Ya. Nungguin rambutnya Nabi. Fama yuriduna antaka asyara illa fi yadi rajulin. Maka tidak datang satu helai melainkan pasti diterima oleh tangan satu orang sahabat. Bahkan diriwayatkan dalam Hajjatul Wada, waktu Nabi tahallul, itu Nabi sendiri itu yang bagian rambutnya sehelai-sehelai. Ya. Maju satu orang. So lihat. Ya. Nabi yang bagiin. Ya. Subhanallah. Ya. Bahkan ada satu orang waktu Hajjatul Wada, Utsman, siapa lupa namanya, Allahumma sayyidina Muhammad, sahabil jalil. Tapi dia waktu kejadian umrah yang pertama tahun 6 Hijriah. Terjadi nanti ada namanya Bai'atul Aqabah atau Sulhul Hudaybiyah. Kejadian Sulhul Hudaybiyah. Waktu kejadian Sulhul Hudaybiyah, itu kan Nabi Muhammad dilarang masuk untuk ke kota Mekah. Taib. Sebentar. Min hadza. Suhail bin Amr. Dengan Suhail bin Amr. Jadi walhasil ketika kejadian Sulhul Hudaybiyah, saat itu Suhail bin Amr sebagai utusan pembesar Mekah untuk menjalin suluh, perjanjian damai dengan Rasulullah. Waktu ditulis kata Nabi Muhammad, yang tukang tulisnya Sayyidina Ali, ya Ali uktub Bismillahirrahmanirrahim. Maka Sayyidina Ali pun menulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail pun berkata, ya Muhammad, wallahi ma'arafna hadhil kalimah. Demi Allah, kita enggak tahu nih kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat yang dibawa. Yang kita kenal Bismika Allahumma. Tolong ganti. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ganti Bismika Allahumma. Nabi nengok pada Ali bin Abi Thalib. Umhu ya Ali. Ganti ya Ali, hapus ganti Bismika Allahumma. Dihapus sama Sayyidina Ali, diganti Bismika Allahumma. Uktub, kata Nabi Muhammad. Maza aktub ya Rasulullah? Uktub min Muhammadin Rasulillah ila Suhail bin Amr min uzama'il Makkah. Perjanjian antara Nabi Muhammad sebagai utusan Allah kepada Suhail bin Amr pembesar Makkah. Setelah ditulis, Suhail bin Amr dengan sombong dan angkuhnya bilang, "Gal ya Muhammad, gal labbaik. Law arafnak magatalnak." Kalau kami meyakini engkau sebagai utusan Allah, kita enggak bakal perangin ente ya Muhammad. Kita enggak tahu kalau ente utusan Allah. Kita enggak percaya engkau utusan Allah. Yang kita tahu ente Muhammad bin Abdullah. Maka tolong dihapus nih Rasulullah, ganti Muhammad bin Abdullah kepada Suhail bin Amr azim Mekah. Sayyidina Ali nengok pada Rasul. Kalau ya Rasul, amma hadza ma'amhu. Kalau ini Anda enggak mau hapus. Kata Nabi, umhu ya Ali. Hapus ya Ali. Galla ya Rasulullah. Sampai kapanpun Anda enggak bakal hapus. Nabi bilang, umhu ya Ali. Hapus wahai Ali. Galla ya Rasulullah. Mereka tidak percaya kalau engkau utusan Allah. Tapi ana Ali bin Abi Thalib yakin kau utusan Allah. Sampai kapanpun aku enggak mau hapus ya Rasulullah. Nabi tersenyum mandang Sayyidina Ali. Kata ya Ali, tahukah engkau pun juga bakal ngalamin hal yang sama nanti, kata Rasulullah. Kau juga bakal ngalamin hal yang sama. Kapan tuh? Waktu terjadi perjanjian damai antara pasukan Ali dengan Muawiyah ya. Ketika bilang
min amiril mukminin Ali bin Abi Thalib. Kalau kita yakin ente amiril mukminin, kita nggak bakal perangin ente, ganti Ali bin Abi Thalib. Hapus tuh kalimat amiril mukminin. Tersenyum Sayyidina Ali. Ingat apa? Ingat Sulhul Hudaybiyah. Benar ucapan Nabi. Ane pun ngalamin yang sama kata Sayyidina Ali. Sampai akhirnya kata Rasulullah, kalau gitu unjukin yang mana ya Ali, tulisannya diunjukin ini. Dihapus sama Rasulullah. Uktub bin Abdillah. Wallahi ya Rasulullah, la aktub illa Rasulullah. Demi Allah ya Nabi Muhammad, saya nggak bakal menulis melainkan hanya tulisan Rasulullah, nggak mau tulis bin Abdillah. Maka salah satu orang Mekah yang bareng Suhail bin Amr ngeliat kayak gini kelamaan, diambil tuh dirampas surat perjanjian dari tangan Sayyidina Ali, ditulis bin Abdillah. Ini orang habis nulis bin Abdillah, tangannya langsung lumpuh sampai mati nggak bisa diangkat lagi tuh tangan, gara-gara kurang ajar sama Nabi Muhammad. Hadza Suhail bin Amr yang menghalangi Rasulullah masuk Mekah, yang bilang kita nggak percaya engkau utusan Allah. Kalau kita yakin kau utusan Allah, kita nggak bakal perangin ente ya Rasul ya Muhammad. Tapi waktu kejadian Fathul Mekah, Suhail bin Amr masuk Islam. Itu Sulhul Hudaybiyah tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. Fathul Mekah masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Tahu apa yang terjadi? 2 tahun berikutnya, syahid di sini 2 tahun berikutnya setelah masuk Islam Suhail bin Amr ya. Nah, dia masuk Islam bukan udah 10 tahun, baru 2 tahun ya ahbab. Perhatikan di sini. Ketika Nabi di Mina, setelah Hajatul Wada, tahallul, habis melontar jumrah di Mina, Nabi pun yahluk ra'sahu, Nabi pun menggunduli kepalanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyaksikan jumlah sahabat yang kali itu kurang lebih ada 124.000 sahabat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tentunya orang yang paling dekat sama Rasulullah di samping Nabi. Itu melihat para sahabat berebutan rambutnya Nabi Muhammad. Sampai salah satu kejadian yang membuat Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun menangis, meneteskan air mata terharu. Terharu, nangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ditanya ya Abu Bakar oleh satu orang, "Mayubkik? Apa yang membuat kau menangis?" Bilang, "Hal ra'aita dzakar rajul?" Kau lihat enggak orang tersebut? Qala na'am. Zak Suhail bin Amr. Itu Suhail bin Amr. Qala na'am. Lihat apa yang dilakukan dengan rambutnya Rasulullah. Itu rambut Rasulullah begitu dia pegang diciumin, ditaruh di matanya, di atas taruh kepalanya, ditaruh di dadanya, senang dapat satu helai rambutnya Nabi Muhammad. Padahal berapa tahun yang lalu dia yang paling benci kepada Rasulullah. Lihat. Hakada syahid di sini ya habab. Nabi Muhammad niat para sahabat memuliakan apa yang memiliki hubungan dengan Rasulullah. Kalau seandainya seperti yang kalian yakini bahwa peninggalan Nabi nggak boleh kita muliakan, bahwa ini syirik dan lain-lainnya, maka terus terang Nabi yang melihat depan matanya tapi Nabi nggak ngelarang. Lalu kenapa yang kau larang? Kenapa kau haramkan? Nabi membenarkan hal tersebut. Disebutkan warifil hadis, warifil Quran, tidak ada pelarangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyahid jelas artinya di sini. Imannya para sahabat tentunya imannya orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit ya ahbab. Tentang kisah di sini. Sepintas kita nggak perlu baca lagi, artinya ada 2 kisah yang di sini. Tadi kita bilang, oke, kalau dibilang kalau peninggalan para anbiya kita setuju sekarang. Peninggalan Nabi Muhammad berkah, walas. Kita nggak ingkari. Lalu seperti saya bilang, lalu peninggalan para aulia, peninggalan para aulia nggak boleh syirik. Masih ada syiriknya sekarang. Tapi kita bilang, apa yang membuat menjadi syirik? Kalau Allah mampu memberikan peninggalan anbiya berkah, lalu apa yang menghalangi Allah untuk memberikan peninggalan aulia itu berkah? Apakah Allah nggak mampu? Kalau ente bilang Allah nggak mampu, ente udah keluar dari Islam. Berarti ente akui bahwa Allah itu lemah. Loh, Allah maha mampu. Kalau Allah mampu, kenapa ente larang? Bukankah Allah berhak memberikan apapun yang diinginkan kepada siapapun? Lalu kenapa ente ngatur Allah? Nggak ada yang berhak untuk mengatur Allah. Allah pengen kasih keberkahan pada apapun bisa. Tempat jadi berkah, makanan fiha barakah, umur jadi berkah, seseorang jadi berkah. Ada haknya Allah, bukan haknya ente. Ini hak murni milik Allah. Maka di sini dalilnya siapa? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ardah ketika mendapatkan mimpi memberikan kabar gembira kepada Ahmad ibn Hanbal,
Maka Ahmad bin Hambal mendapatkan salam dari Nabi Muhammad bahwa dia bakal diuji dan harus sabar dan lain-lainnya. Dalam riwayat yang lain, setelah dipenjara, Sayyidina Imam Syafi'i bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, mengatakan bahwa sebentar lagi kau bakal selamat dan bakal lepas dari kezaliman orang-orang ini ya Ahmad bin Hambal. Maka Ahmad bin Hambal saking senangnya, itu baju yang menempel dengan badan Imam Ahmad bin Hambal dilepas, dicopot, dihadiahkan kepada pemberi kabar gembira ini, muridnya Imam Syafi'i. Ketika dilaporkan pada Imam Syafi'i bertanya, apakah Ahmad memberikan sesuatu? Qala na'am ya Imam. Dia bilang apa? Ini baju. Ditanya oleh Imam Syafi'i, itu baju yang melekat langsung ke kulitnya atau baju luarnya? Sebab pakai baju double. Bilang, ini baju yang melekat dengan kulitnya Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, bolehkah kau pinjamkan aku baju tersebut? Untuk apa ya Imam? Untuk aku letakkan di dalam air dan aku peras. Air perasannya itu bakal saya berikan kepada yang sakit, insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah. So, lihat. Hadza Imam Syafi'i ya. Imamul Madhab. Ya. Yang mana dia mengatakan, ya, kalau engkau dapatkan dari mazhabku berpatokan dengan dalil hadis yang dhaif, maka lempar mazhab aneh keluar, udah jangan dipakai. Arti semua dalilnya sahih. Hadza Imam Syafi'i min kibaris salihin, min kibarul ulama. Dan begitu juga seperti yang dilakukan sebagai penutup ya ahbab, kisah antara Imam Tajuddin As-Subki, Imam As-Subki, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi, Imam Taqiyuddin As-Subki di Qa'adarul Hadis. Jadi ada singkat ceritanya ya ahbab, karena mempersingkat waktu. Ada Imam Taqiyuddin As-Subki adalah orang yang cinta kepada Al-Imam Nawawi. Sezaman dengan Imam Nawawi. Dia pengen berjumpa dengan Imam Nawawi. Sampai akhirnya dia berangkat. Mengendarai unta bersama rombongan. Ibaratnya dia bawa rombongan untuk berjumpa dengan Imam Nawawi. Kibar salihin. Di tengah jalan, biasa kalau zaman dulu tuh mungkin ojeknya pakai onta ya. Bukan pakai motor, bukan pakai mobil, pakai onta. Jadi yang punya onta jalan kaki, yang nyewa naik di atas onta. Jadi dibawa nih onta. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki berada di atas onta sama rombongan-rombongan yang lain. Di tengah jalan terjadilah obrolan nih. Si tukang onta dengan temannya di bawah. Ngobrol. Ngebahas tentang masalah fikih. Masya Allah, ini ojek zaman dulu bicara tentang fikih ya. Bukan bicara tentang dunia, fikih yang dibahas. Mar'uyuk bihadzal qaul. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Imam Taqiyuddin As-Subki alim, cuma lihat adab. Dia nggak langsung menengahi, biarin aja orang ngobrol tentang ilmu. Selagi nggak menyimpang dibiarin. Akhirnya ketika obrolan muncul nih yang bawa ontaknya Taqiyuddin As-Subki bilang, "Galak, masalah ini jawabannya seperti ini. Li'anna sami'tu." Saya dengar langsung dari Syekhuna Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan masalah ini kada wa kada. Ketika dengar nama Imam Nawawi, Imam Subki dari atas onta gal ya fulan, give. Coba berhenti sejenak. Gal marhaba, turunkan saya, turun. Turun dari onta, ditanya, gal ada apa ya Tuan? Sebab dia nggak kenal ini Imam Subki. Gal ada apa ya Tuan? Kata Imam Subki, hal ra'aitan Nawawi? Ente lihat Imam Nawawi? Qala na'am. Iya, saya hadir majelisnya berapa kali. La haula wala quwwata illa billah. Tidak pantas orang yang pernah memandang Nawawi jalan di bawah sedangkan aku ada di atas onta. Kalau ente telak irkab al-jamal, ente naik onta, saya yang jalan kaki. Jangan Tuan, kau kan sewa saya. Dibilang walaupun saya sewa ente naik onta, saya nggak merasa nyaman berdiri atau duduk di atas onta sedangkan orang yang pernah melihat Imam Nawawi jalan di bawah. Naik di atas onta, aneh yang jalan. Ente unjukin aja jalan kemana, belok kanan, ada belokin ke kanan. Jadi Masya Allah nih khair ojek aja ya. Naik onta udah dibayar, ya. Tinggal belok kanan Pak, belok kanan Imam Subki ya. Belok kiri, buat Sub lihat. As-Syahid di sini begitu sampai ke Darul Hadis, tempat Al-Imam Nawawi mengajar. Wasalal khabar, begitu sampai di situ, dia bilang, mau ketemu siapa? Bang Ana datang dari jauh pengen berjumpa dengan Imam Nawawi. Oh, ya asafah. Kenapa? Kemarin baru saja meninggal Imam Nawawi. Itu bisa dibayangkan gimana hancurnya hati Imam Subki ya. Udah begitu mengagungkan, dia saking senang mau ketemu, tahu-tahu dia meninggal.
Maka kata Imam Nawawi, kalau gitu unjukkan di mana tempat duduknya Imam Nawawi. Tempat dia ngajar di mana. Maka dibawa ke Darul Hadis, ruangan, ya, ada seperti mihrabnya. Bang, di situ tempat duduknya Imam Nawawi. Langsung mendekat. Ya. Langsung dia tempelkan tuh pipinya yang mulia di atas tempat yang digunakan duduknya Imam Nawawi. Sambil membaca syairin, wa fi daril hadis latifu ma'na. Ala busti laha asbu wa awi. Di atas karpetnya nih, asbu, saya bertuju dan saya tempelkan pipiku. Saya merendah. Asa, saya berharap. Asa, anni amas bihurri wajhi. Saya berharap ini muka aku ini nih, ya, bisa bersentuhan dengan apa? Makanan, dengan tempat makanan masahu gadamun Nawawi. Berharap bisa bersentuhan dengan tempat yang pernah disentuh dengan kakinya Imam Nawawi. Kau lihat, ada kalau orang-orang kayak gini dibilang berkah, ada haram segala macam lah. Ada a'immah kubar, ya, yang semua orang mengakui keilmuannya. Ya. Kalau ada bilang, lah berkah haram. Sekarang anda mau tanya, mana yang lebih alim? Ente apa Imam Nawawi? Ente apa Imam Subki? Ente apa Imam Syafi'i? Ada min kibar a'immah. Ya. Yang tahu dalil, tahu Al-Quran, tahu hadis, tahu mana halal, mana haram. Ya. Kalau mereka melakukan keberkahan kayak begini, lalu kita nih siapa orang? Walah hafal Quran, walah hafal 1000 hadis, ya, walah hafal permasalahan ilim, cuman tahu bid'ah haram, ini syirik terus mulai mengkafirkan, melarang dan lain-lainnya lah. Hakadha, maka di sini kalau bicara tentang masalah keberkahan atau tabarruk, hadza warid fil Quran, warid fil hadis, dan juga warid oleh hamalah orang-orang yang membawa ilmu pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak apa-apa cari berkah. Yang penting selagi kita meyakini kebaikan datangnya dari Allah, bukan dari hal tersebut, maka itu tidak dilarang, dibolehkan. Yang dilarang itu kalau kita meyakini kekuatan datangnya dari benda bukan dari Allah. Ada syirik, kita sepakat. Ya. Cincin ini kalau yang dipakai, wah ini kebal, wah cincin ini hebat, masya Allah, ada syirik. Ya. Meyakini kekuatan datangnya dari cincin, ada kita sepakat. Tapi kalau datangnya dari Allah lah. Sebab kalau ente mau fokuskan syirik. Sekarang saya mau tanya, ente kalau sakit minum obat. Ente kalau sakit minum obat. Minum obat ini sembuh. Ente mau bilang dia syirik? Ada semua orang musyrik semuanya. Kenapa? Meyakini obat Panadol, obat pusing. Haula wala quwata illa billah. Lihat. Nah, makanya kita bilang kalau ente bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh karena khawatir syirik, kekuatan. Kita bilang ente kalau sakit jangan minum obat, kalau sakit jangan pergi ke rumah sakit, diam di rumah, ya. Diam di rumah, jangan minum obat, kan enggak? Maka di sini jelas hadirin yang dilarang itu kalau meyakini kekuatan datang dari selain Allah, kita sepakat itu. Tapi kalau kita yakin keberkahan itu datangnya adalah kebaikan, datangnya dari Allah, maka tidak ada boleh yang menyalahkannya. Adapun kalau ente nggak mau ngambil berkah, silahkan. Tapi menyalahkan orang lain yang ngambil berkah itu salah. Insya Allah bisa dipahami ya ahbab ya. Al-Fatihah bil qabul. Ala hadhihi niyaqulu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.